Kurang lebih sudah 6 bulan kita melewati masa pandemi virus COVID-19 ini. Sebuah masa yang kalau boleh jujur, ya memang melelahkan dan meletihkan badan kita, meletihkan fisik dan jasmani kita, bahkan juga psikis kita, karena pikiran kita juga tersita untuk selalu berawas-awas, waspada, memperhitungkan dan mengkalkulasi setiap aktivitas dan tindakan hidup kita. Protokol kesehatan harus terus kita jaga dan kita pertahankan sebaik mungkin. Kalau pergi dari rumah harus mengenakan masker, membawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, dan tidak boleh berdekat-dekatan dengan banyak orang atau hindari kerumunan massa untuk menghindari mudahnya penularan COVID-19. Dan kalau pulang dari aktivitas di luar rumah, kita harus sungguh-sungguh waspada. Baju atau pakaian yang kita kenakan harus segera kita lepas dan pisahkan untuk segera dicuci ya, dengan sabun dan air bersih. Lalu kemudian kita harus mandi dan berkeramas sebersih-bersihnya, supaya nanti ketika bercengkrama dan berjumpa dengan anggota keluarga kita yang ada di rumah, kita tidak menularkan virus corona itu. Nah, memang semua yang terjadi selama 6 bulan itu tadi menyita seluruh bagian hidup kita, fisik dan psikis kita. Nah, tapi sekalipun itu menyita energi fisik dan psikis kita, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kehidupan kita dari peristiwa pandemi virus COVID-19 ini. Apa saja itu? Yang pertama, kalau boleh kita amati bahwa ternyata virus corona itu mengingatkan tentang eksistensi, tentang adanya Tuhan. Sama seperti virus corona itu tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi ada. Dan sama seperti Tuhan itu tidak kelihatan, tapi eksistensinya dia ada. Jadi lihat, pandemi ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau selama ini kita bertanya, mana Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Virus corona itu juga tidak kelihatan loh secara kasat mata, tapi dia ada dan memberi dampak yang begitu luar biasa bagi hidup manusia. Dan sama, apalagi Tuhan, dia tidak kelihatan, namun walaupun dia tidak kelihatan, dia memberi dampak dalam hidup manusia. Dan itu sebabnya pelajaran yang kedua adalah hati-hati loh dengan virus corona itu. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Salah kamu bersikap, bisa kena kamu. Nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak beberes diri gitu, nggak beberes secara fisik, wah paling mudah itu kena virus corona. Aktif di kerumunan dan tidak menjaga protokol kesehatan, wah sudah. Yang berhati-hati dan berawas-awas saja mudah sekali terjangkit virus corona. Kita mengenal apa yang disebut dengan carrier atau OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Dia tidak punya gejala apa-apa, nggak punya gejala klinis, tetapi ternyata dia sudah mengidap virus corona. Atau dia carrier. Dia membawa virus atau kuman itu bagi orang lain. Nah, betapa berbahaya kalau tidak berawas-awas dan tidak menjaga diri kita. Begitu pula hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak berawas-awas dan tidak menjaga diri, tidak betul-betul menjaga protokol keselamatan iman kita, jangan main-main. Penghukuman Tuhan akan ditimpakan kepada kita. Dan satu saat kita menyesal kita tidak berhati-hati dan tidak berawas-awas atas hidup kita, tidak pakai masker iman kita, supaya kita bisa memfilter semua virus kuman penyakit kehidupan ini. Materialisme, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, dan lain sebagainya tersingkir dari hidup kita. Dan kalau rajin pakai masker bagi hidup kita, amanlah hidup kita dengan masker iman itu, yaitu firman dan kebenaran firman Tuhan yang terus menjaga kita, mengingatkan kita, memfilter diri kita dari pengaruh dunia ini. Kita harus terus kenakan. Virus kuman penyakit rohani kita tidak menghinggapi diri kita, dan kita paling tidak menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Dan satu saat nanti Tuhan sungguh-sungguh bisa menerima kita sebagai anak-anak tebusannya, sebagai umat pilihannya. Nah, jadi sebenarnya virus corona mengajarkan kepada kita
bahwa sama seperti hubungan kita juga dengan Tuhan, betapa kita harus waspada dan berawas-awas. Ya, bukan hanya sekedar rajin membersihkan secara fisik, tetapi rajin membersihkan batin kita, itu hal yang penting yang harus kita lakukan. Tanpa itu, maka celakalah kita. Dan yang ketiga, virus corona ini mengajarkan kepada kita survival ability. Dan sama seperti perjuangan iman kita itu bukan hanya 1, 2, 3 tahun dari hidup kita, tetapi sepanjang umur hidup kita. Kalau virus corona mengajari kita, kita harus betul-betul bertahan sampai vaksin ditemukan, sampai pandemi ini lewat. Dan begitu pula kehidupan iman kita, kita harus berjuang sampai akhir hayat kita, sampai hidup ini selesai. Dan akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan di kekekalan sana. Mari kita berjuang dan jangan takut. Kalau kita harus berhadapan dengan begitu banyak persoalan dan pergumulan, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk dengan sungguh-sungguh memperjuangkan kehidupan iman kita seperti yang Tuhan kehendaki. Dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 menegaskan kepada kita, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perjuangan iman kita harus terus kita upayakan sampai akhir hayat kita. Dan sampai kesudahan dari kehidupan itu, kita harus berusaha melatih kemampuan bertahan, survival ability kita, kesetiaan kita, hingga akhirnya kita berhak menerima penggenapan atas janji Tuhan, yaitu kehidupan dan kemuliaan kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.